Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andriani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kebijakan ekonomi dan politik pada hari Kamis pukul 19.30 WIB tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan tongkat kekuasaan kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban TAP MPRS nomor 9 tahun 1967. Pada tanggal 7-12 Maret 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa di Jakarta. Dalam sidang istimewa tersebut, MPRS dengan ketetapan nomor XXX111-MPRS-1967 memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Melalui ketetapan ini pula MPRS mengangkat pengemban ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat presiden Republik Indonesia dengan penyerahan tongkat kekuasaan Orde Lama dan diganti dengan Orde Baru. 1. Stabilisasi ekonomi. Arah dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang 25-30 tahun dilakukan Orde Baru secara periode 5 tahunan, yaitu yang disebut Pelita Pembangunan 5 tahun. Pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pelita 1 dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuan Pelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Pelita 2 dilaksanakan mulai 1 April 1974. Sasaran utama Pelita 2 yaitu terjadinya pangan sandang, perumahan, sarana dan prasarana mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelita 3 dimulai pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan dengan tekanan pada asas-asas pemerataan, yaitu yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, pangan, sandang, dan papan. Dan lalu yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Dan yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Kedelapan, pemerataan memperoleh keadilan. Pelita 4 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pada pelita ini, pemerintah lebih menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan menitik beratkan industri dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Pelita 5 dilaksanakan mulai 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada pelita ini, pemerintah menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri. Pelita 6 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Pada pelita ini, pemerintah masih menitik beratkan pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Stabilisasi politik. Stabilisasi politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menghadapi pemilu tanggal 23 Mei 1970, Presiden dengan surat keputusannya nomor 34 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat tampil sebagai peserta pemilu dan anggota DPR atau DPRD yang diangkat. Pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan parpol dengan melakukan pengelompokan parpol. Hasilnya, parpol Islam seperti NU, Permusi, PSSI, Perti tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Partai-partai nasionalis seperti Partai Katolik,
Parkindo, PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok demokrasi pembangunan. Selain itu, ada pula kelompok golongan karya atau Golkar yang semula bernama Sekber Golkar. Memasuki tahun 1973, parpol-parpol melakukan fusi. Kelompok Persatuan Pembangunan sejak 5 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Kelompok Demokrasi Pembangunan pada tanggal 10 Januari 1973 berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kebijakan yang ditempuh Orba adalah melaksanakan P4. Tujuan penataran P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa, adalah manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Telaah kebijakan Orde Baru. Pada tahun 1984, Indonesia mengubah status dari bangsa pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan bangsanya sendiri. Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, yaitu FAO, Food Agricultural Organization. Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat. Sedangkan dampak negatif adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Di bidang politik, pemerintahan Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia PDI hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Peleburan atau fusi parpol diciptakan dengan maksud agar pemerintah bias mengontrol parpol. Golkar sebagai partai pemerintah tidak menjalankan pemerintahan secara fair play. Di dalam tubuh Golkar terdapat 3 jalur yang menjadi tumpuan kekuatan, yaitu ABRI, Biokrat, dan Golkar atau jalur ABG. Dui fungsi ABRI telah berkembang menjadi kekaryaan. Peran kekaryaan ABRI semakin masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dampak revolusi hijau dan industrialisasi. Kebijakan modernisasi pertanian di Indonesia pada masa Orde Baru dikenal sebagai revolusi hijau. Revolusi ini bertujuan mengubah petani-petani gaya baru atau farmers. Revolusi hijau memodernisasikan pertanian gaya lama untuk memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Perubahan ini dilakukan melalui usaha intensifikasi pertanian dengan programnya yang dikenal dengan nama Panca Usaha Tani, yaitu pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama. Dalam Panca Usaha Tani, petani gaya lama dihimbau untuk menggunakan bibit padi hasil pengembangan institusi penelitian padi internasional atau IRRI, International Rice Research Institute, yang bekerja sama dengan pemerintah. Revolusi hijau membawa dampak positif terhadap sektor lapangan, baik bagi petani maupun para buruh pertanian. Dampak lain yang ditimbulkan adalah kesenjangan ekonomi. Industrialisasi adalah fenomena modernisasi. Industrialisasi ditandai oleh pemikiran ekonomi rasional. Di samping menumbuhkan dampak positif, industrialisasi juga mengakibatkan dampak negatif. Dampak positif industrialisasi yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain kesenjangan ekonomi dan sosial yang ditandai kemiskinan, munculnya patologi sosial seperti kenakalan remaja dan kriminalitas. Sekian apa yang telah saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.